Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap anak-anak semua sehat-sehat selalu dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM online ini. Baik, pada pagi hari ini kita masuk pada materi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahan atau penetapan Pancasila ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh BPKI. Nah, berikut penjelasannya. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan Jepang lagi mengumumkan dan membentuk organisasi baru yaitu PPKI. Apa itu PPKI? Adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan PPKI ini dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Enkai. Dan tugas PPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan PPKI ini juga dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Dan pada saat PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia atau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak sekali kejadian yang terjadi. Di antaranya adalah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus tahun 1945. Setelah lahirnya naskah proklamasi dan mereka semua mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara mendadak. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dan setelah mereka mempersiapkan semuanya, dan mereka berpikiran di mana dilaksanakan pengibaran bendera ini dan juga di mana dilaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Jadi ketika mereka mempertimbangkan, ada juga yang berpendapat dilaksanakan di lapangan Ikada. Ternyata di lapangan Ikada ini juga takut adanya sekutu dan Jepang. Jadi pada saat itu sudah mulai tidak aman. Melalui musyawarah yang sesuai dengan sila keempat dari sila Pancasila, dengan penuh rasa kekeluargaan, akhirnya naskah proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pada saat itu dalam keadaan suasana sederhana tetapi sangat penuh dengan hikmat. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Jadi, satu hari setelah naskah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang PPKI ini menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk KNIP. Apa itu KNIP? KNIP itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas sebagai membantu tugas presiden sebelum dibentuk MPRS dan DPRS. Ketua KNIP ini adalah
Kasman Singodimedjo. Jadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini, itu adalah merupakan tanggal penetapan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tanggal lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945 yang ditemukan oleh Insinyur Soekarno, dan pengesahan Undang-Undang Dasar adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Para pendiri negara pada saat itu mereka sangat-sangat mempunyai rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Mereka rela berkorban. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi untuk itu kepada Ananda semua, marilah kita selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memerdekakan negara kita. Ingat pesan proklamator kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno, yaitu jas merah. Apa itu jas merah? Masih ingat? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik anak-anak, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang jelas, dan kurang dipahami, bisa di komentar teacher, bisa melalui classroom, dan bisa di komentar melalui WA, dan juga di telepon pun bisa. Dan teacher selalu mengingatkan kembali buku paket yang telah dibagikan oleh wali kelas, yaitu buku paket PPKN. Jangan lupa selalu dibaca-baca karena bisa membantu Ananda cepat memahami materi-materi yang telah kita pelajari selama ini. Demikian saja, selamat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.